gimana sih trik agar bisa masuk SNPTN kemudian dapat beasiswa kayak gitu Pak Ari? Iya. Dan juga memang dipercaya bahwa dia tidak akan kayak contoh udah masuk diterima malah nggak diambil, itu ngacauin sistem di kampus. Makanya kepercayaan remaja iya, gitu ya, ngurusin karir anak-anak iya, tapi yang banyak sehari-hari itu justru saya banyak yang konsen itu pernikahan, Pak. Wes, Pak Ari udah nikah belum? udah mana ya? Konselor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi di SPM Radio, Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk 107,7 FM. Oke, sahabat Merdeka, hari ini SMA Negeri 1 Cijeruk berbahagia sekali karena kehadiran seorang hebat dari SMA 2 Cibinong ya Pak Ari. Insyaallah. Pak Ari yang tadi kita minta untuk memberikan gambaran kepada orang tua kelas 12 bagaimana caranya men-setting anak-anak untuk bisa masuk perguruan tinggi. Ya. Oke, selamat siang Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat. Pak Ari, kami mohon Pak Ari memperkenalkan diri dulu lah, sekilas dua kilas, sekata dua kata gitu. Wah, kenalannya apa dulu nih? Ya, nama saya Ari Arianto. Saya dinas di SMA 2 Cibinong, guru bimbingan dan konseling atau konselor pendidikan. Ini suara saya jelas nggak ya? Kedengaran ya? Ya, mantap. Ya, konselor pendidikan. Sehari-hari selain jadi guru BK, mungkin di luar sebenarnya saya tuh macam-macam ya. Ya, konselornya pendidikan, tapi ngurusin remaja iya, gitu ya, ngurusin karir anak-anak iya, tapi yang banyak sehari-hari itu justru saya banyak yang konseling itu pernikahan, Pak. Wes, ini Pak Ari udah nikah belum? udah mana ya? Konselor, gitu ya? Jadi saya tuh kayak ngerangkap konselor pernikahan. Kebanyakannya justru setiap harinya tuh. Tapi ya kalau dinas formalnya banyaknya di sekolah, anak-anak remaja. Jadi base campnya SMA 2 Cibinong. SMA 2 Cibinong. Jadi tapi bisa curhat juga konseling cinta-cintaan gitu ya, pernikahan. Kalau anak-anak gitu cinta-cintaan aja gitu kan. Tapi ya memang kalau di masa-masa sekarang banyaknya konselingnya konseling karir, perguruan tinggi negeri terutama. Walaupun kan karir itu nggak cuma kuliah ya, tapi juga kerja langsung dari SMA barangkali ataupun SMK, atau justru mau rencana menikah itu bagian dari karir itu. Oh gitu ya. Pernikahan bagian dari karir. Pernikahan lah bagian dari karir. Iya, bagian ya. Jadi ibu rumah tangga itu adalah karir. Oh siap. Oh iya. Itu aja kayak kenalannya. Benar. Oh jadi tadi kalau ngomong-ngomong konseling, bimbingan konseling berarti. Iya. Itu sebenarnya bimbingan konseling di sekolah itu berapa? Apa aja sih Pak? Kayak gimana sih? Jadi bimbingan itu adalah sebuah upaya. Ini kan ada bimbingan, harus dipisah ya. Bimbingan dan ya. Bimbingan gitu. Konseling, tapi bimbingan dan konseling karena artinya agak beda nih. Oh iya. Kalau bimbingan itu kita mengupayakan membantu peserta didik gitu atau konseling yang dilayani agar perkembangannya optimal, potensinya optimal. Jadi nggak harus anak itu ada masalah dulu datang kemudian kita bimbing. Kalau bimbingan itu kita justru jemput bola gitu. Kita jemput bola, kita tahu apa yang dibutuhkan anak dari apa yang kita pahami, kita diagnostik. Itu kira-kira anak tuh ada problem apa dan ada potensi apa. Itu bimbingan tuh. Jadi potensi justru kita nggak nanganin anak-anak yang katakanlah bermasalah saja. Tapi justru anak-anak yang punya potensi kita kembangkan sehingga optimal. Itu bimbingan. Baru kalau konseling sifatnya kuratif. Pengobatan. Gitu. Kalau konseling itu ada terapetiknya, penyembuhannya gitu. Yang dia memang setelah kita diagnostik memang ini perlu segera dibantu secara kuratif sesegera mungkin. Makanya konseling itu layanannya responsif, cepat gitu. Nggak boleh ditunda-tunda gitu. Kalau ada problem anak misalkan diketahui depresi, stres, kecemasan, harus disegerakan. Nah, layanannya bisa individu ataupun kelompok, tapi sifatnya terapeutik, harus penyembuhan, terapi ya. Oke. Jadi kadang nih misalkan yang menyangka
polisi sekolah lah, kalau ke ruang BK itu. Iya, betul karena ada masalah lah gitu kan. Kita waktu sekolah, saya lagi sekolah dulu, BK itu seakan-akan sebagai hakimnya gitu loh. Jadi kalau ada masalah itu ya. Jadi kalau di sebuah negara barangkali ya, kalau dalam penghakiman iya. Jaksa itu adanya di kesesuaian. Gitu. Betul. Ketika jaksa dan hakim bilang, kepala sekolah itu bilang ini direhabilitasi aja, rehabilitasinya ke BK. Oh gitu. Jadi sebenarnya di situ penyembuhan, ya, penyembuhan. Kan kadang-kadang kalau ada yang kasus-kasus habis misalnya. Ya BNN lah ya. Ada yang di penjara gitu ya. Bener. Kemudian ada yang direhabilitasi Rehabilitasi. aja. Nah, BK itu bagian rehabilitasi kalau ada problem. Tapi nggak cuma masalah tata tertib kan. Betul. Tapi juga ada masalah yang memang bahkan semua orang nggak tahu di sekolah ini, nggak ada yang tahu bahwa anak ini ada masalah, mungkin depresi, ada perceraian, nggak ada yang tahu, sehingga mungkin belajarnya jadi tidak begitu bagus, nggak begitu perform gitu kan. Nah itu BK tuh. BK itu jadi yang memang harusnya bisa jadi nggak diketahui banyak orang. Betul. Harusnya, ada rahasia gitu ya. Jadi underground lah itu, yes. Pekerjaannya itu nggak kelihatan gitu. Intelijennya sekolah ya. Oke. Nggak kelihatan. Nah kemudian kan di BK itu kan ada bimbing, yang saya paham ya, yang saya tahu itu ada bimbingan belajar, ada bimbingan sosial kalau nggak salah, kemudian pribadi dan karir. Iya. Nah yang saya mau lebih dalam nih, ini kan tentang karir tadi, menarik karena tadi rumah tangga, ternyata jadi ibu rumah tangga juga karir. Itu gimana sebenarnya Pak Ari? Jadi karir itu bukan hanya jabatan ya, tapi sebuah proses sepanjang hidup, sepanjang hayat gitu. Dari mulai kita kecil juga kita sedang berkarir sebenarnya. Kayak anak SD karirnya apa? Ya, sekolah, itu karir anak-anak. Tapi di situ ada berbagai macam aktivitas ya. Anak SD itu mungkin ada ngelukisnya, menarinya, pramukanya, itu bagian dari karir. Termasuk anak SMA sekarang juga bagian dari karir. Nah, pokoknya pertanyaan masa depan yang akan datang besok itu adalah bagian dari karir. Oh gitu. Jadi kalau misalkan besok kamu setelah SMA mau kemana? Itu karir. Itu pertanyaan karir. Jadi misalkan bahkan Bapak Pak Ajat ini setelah jadi guru mau jadi apa? Itu karir juga. Besok ya. Benar-benar. Jadi guru juga sebenarnya bisa konseling ya ke BK itu berarti. Oh iya. Oh, sangat mungkin. Jadi BK itu bukan hanya tempat curhatnya siswa. Tapi guru juga dipertanyakan juga untuk guru masih mungkin. Masih mungkin ya. Karena memang kompetensinya, kualifikasi kalau profesionalnya memang dikhususkan untuk siswa. Tapi memang ada beberapa konselor itu setelah lulus itu karirnya karirnya itu di orang-orang dewasa yang guru juga. Kayak saya tuh sebenarnya tipe-tipe untuk guru, bukan tipe-tipe untuk orang dewasa. Tipe anak remaja. Jadi nggak cuma anak remaja. Anak remaja justru lebih kurang, banyaknya justru orang-orang dewasa yang curhat itu. Oh gitu. Dibandingkan anak-anak. Karena merasa ini mah aman gitu. Oke. Benar. Ya. Oke. Jadi apapun yang menjadi pemikiran masa depan itu adalah karir. Bagian dari karir. Oke. Saya ingin lebih dalam tentang SNMPTN nih Pak. Tentang SNMPTN. Karena anak-anak kita itu kan ya anak-anak, orang tua itu obsesinya kan, dan bukan obsesi ya, kebutuhannya. Kebutuhan saat ini kan harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi ketika masuk ke perguruan tinggi kan banyak hal yang perlu dipikirkan ya. Ada kaitan dengan dana, ada misalnya orang-orang tua yang nggak punya tanda kutip punya duit gitu untuk menyekolahkan dan sebagainya. Nah, gimana sih trik agar bisa masuk SNMPTN kemudian dapat beasiswa kayak gitu Pak Ari? Iya. Nah memang pertama ya SNMPTN ini adalah jalur rapot ya, jalur undangan dulu namanya, yang nanti prosesnya tanpa tes tulis gitu kan, tinggal nyetorin portofolio kita, rapotnya, prestasinya sudah gitu, tinggal nanti nunggu hasilnya saja. Tapi memang ada strategi biar bisa kita diterima gitu. Betul. Itu strateginya tuh. Ini rahasia nih. Jadi sahabat Merdeka, jangan kemana, ini rahasianya nih luar biasa. Dulu ada banyak variabel, ada 10 variabel kampus itu menilai ya. Tapi setelah diulik-ulik semua 10 variabel ini sulit sekali diukur oleh sekolah.
Jadi nggak bisa kita menyatakan semuanya sudah terpenuhi, anak saya bisa masuk. Semuanya nggak pasti. Tapi setelah ditelusuri gitu ya, dari rekam-rekam yang diterima itu selama dari tahun 2009 ya, ada PMDK, kemudian beralih ke SNMPTN, yang undangan dulu ya namanya undangan, sampai akhirnya dulu tahun 2015 100% harus ikut. Nah, pernah kan 100% harus ikut. Ternyata ditelusuri yang pertama kali adalah harus ada alumninya dulu. Alumni di sana. Alumni di sana. Oke. Karena memang basisnya kepercayaan. Oh, Contoh, ya. kenapa kepercayaan itu akan meningkatkan brand kampusnya kalau memang bagus inputnya kan. Kalau inputnya bagus, itu cukup bagus juga untuk brand kampus. Oke. Jadi akhirnya orang-orang yang berprestasi lah atau sekolah-sekolah yang terkenal berprestasi. Dan juga memang dipercaya bahwa dia tidak akan kayak contoh udah masuk diterima malah nggak diambil, itu ngacauin sistem di kampus. Makanya kepercayaan alumni begitu penting. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak punya alumninya, berarti kita harus punya modal yang lain. Yang kedua adalah peringkat paralelnya. Peringkat paralel itu gimana Pak? Contohnya, sekarang kan yang hanya boleh ikut itu hanya 40% terbaik. Dari 40% terbaik ini, peringkat yang tertingginya siapa nih? Nah, semakin tinggi peringkatnya, semakin memungkinkan. Gitu. Oke. Bukan rata-rata. Karena kalau rata-rata setiap sekolah punya rata-rata yang berbeda. Maksudnya rata-rata bobot rata-rata setiap sekolah itu berbeda. Kampus punya bobot tersendiri terhadap sekolah tertentu. Itu peringkat itu berarti diambil dari nilai rapot. Nilai rapot dari 5 semester. Jadi dari 5 semester ini semuanya dirata-ratakan, di ranking oleh sekolah kan. Itu digabung antara pengetahuan dan keterampilan atau pengetahuan saja? Hanya pengetahuan saja. Oh iya. Pengetahuan saja. Jadi di ranking oleh sekolah dari 40% terbaik dari 6 mata pelajaran yang dulu itu di UN kan. Kemudian setelah di ranking, nah yang ranking inilah yang kemudian bisa berpengaruh lebih baik ketimbang rata-rata. Makanya dulu nih pernah ada yang rata-ratanya lebih bagus tapi nggak diterima dibandingkan yang temennya yang lebih di bawah dia tapi nggak diterima. Contoh, ada yang mau ke kedokteran UGM nilainya 89 yang ranking yang lebih baik itu, sama temennya yang 88 yang diterima yang 88. Itu bisa terjadi. Itu dulu. Karena dulu yang nentuin eligible, yang nentuin layak atau tidaknya itu adalah pihak panitia. Kalau sekarang kan sekolah. Jadi dulu itu banyak melesetnya. Misalkan kita hitung sendiri manual, pas dikepanitain kok dia nggak masuk, padahal pas manual dia harusnya masuk, dia malah yang lain. Karena perhitungan kampus punya cara tersendiri. Betul. Setiap mata pelajaran bisa jadi ada bobotnya tersendiri. Setiap semester juga bisa ada bobot tersendiri. Itu tergantung kampus. Rahasia kampus. Tapi sekarang diserahkan oleh sekolah untuk meranking. Berarti yang punya potensi kuat itu ada rankingnya, bukan rata-ratanya. Jadi sekarang tuh saya belum menemukan yang milih jurusannya sama, tapi ranking 1 dan ranking 2 ini justru yang diterimanya misalkan ranking 2-nya ini belum nemu. Selalu ranking 1 dulu. Kalau yang selama yang 2 tahun ini selama 2 tahun ini belum gitu. Jadi sesuai betul dengan urutan. Artinya ranking menjadi penting. Oke. Kalau misalnya nggak ada alumni, maka ranking bisa jadikan cara anak bisa berhasil. Kemudian yang ketiga itu prestasi akademik non akademik, terutama sertifikat yang juara yang berjenjang kayak OSN, FL2SN gitu. Yang berjenjang tapinya bukan kayak misalkan lomba mewarnai tingkat RT se-Indonesia. Kalau se-Indonesia itu berarti panitianya ngadain se-Indonesia, siapapun boleh daftar, bukan perwakilan daerah. Yang punya nilai itu yang berjenjang. Yang berjenjang. Kabupaten, provinsi. Kan bisa jadi se-Indonesia yang penting punya duit bisa daftar, benar. Juara. Ada yang ikutnya cuma 3 orang. Tapi levelnya nasional. Pastinya se-Indonesia kan. Tapi yang berjenjang. Baru yang terakhir itu tidak ada saingan antar teman. Di dalam. Karena tiap kampus itu kadang ngasih kuota tertentu ya. Itu misalkan ada 5 orang, 3 orang saja dari misalkan SMA 1 Cijeruk pernah ke UI jurusan geografi, itu ada yang masuk 2 orang gitu.
Nah, berarti kalau ada 5 orang yang kemudian berminat, ya siap-siap aja yang diterima cuma 2 atau cuma 3. Oh. Kecuali UI berpikir, oh ternyata bagus banget nih alumni, kita tambah jadi 5 semuanya masuk. Gitu. Oh, jadi kuota itu ditentukan oleh UI itu. Iya, maksudnya dari oleh Ciduk kampus. berapa? Kampus bisa saja kita duga itu menentukan, karena kita baca polanya terlihat kayaknya begitu. Oh, emang terbacanya memang ada polanya gitu. Walaupun kan secara resmi nggak mungkin Kita nggak tahu. Kita Benar, nggak dibuka. diungkapin bahwa Betul. oh Cijeruk sekian nggak ada. Oke, Tapi iya, kita iya. baca pola selalu begitu. Ada salah satu contoh di Bogor SMA UI FKUI gitu pernah nerima sekolah itu yang tahun pertama 1 orang FKUI keterima 1 orang, tahun berikutnya 2 orang, tahun ketiganya 3 orang, tahun keempatnya 4 orang, tahun kelima jadi 1 lagi. Tuh bisa gitu juga? Ya berkurang. Jadi orang yang mau ngotot-ngotot sama-sama juga belum tentu dua-duanya keterima. Benar. Iya kan? Bisa berkurang kan Benar. kuotanya, kan? Ternyata Oh. 1, 2, 3, 4 balik lagi ke balik satu. lagi bisa jadi. Iya. Jadi bisa berkurang juga. Oke. Jadi itu strategi SNMPTN-nya ya. Kalau keempat itu dipenuhi, peluangnya tinggi, tapi jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Oh, tetap fokus di SBMPTN. Oke, Jangan terlalu oke. berharap, tetap fokus di SBMPTN. Jadi jangan sampai udah daftar di sini di SMPTN, nggak peduli sama SBMPTN, pede habis mulu. Oke. Jangan. Jadi nanti kan berkurang nih semangatnya untuk persiapan UTBK, SBMPTN, ya itu jangan sampai. Jadi tetap setelah daftar langsung fokus gitu, jangan terlalu berharap. Nah, kalau yang SBM? yang tadi ya yang beasiswa ya. Nah, SNMPTN juga menyediakan, jadi siapapun yang udah daftar di SNMPTN kalau misalkan ingin kuliah tapi masalahnya biaya mungkin atau apapun, kan jangan takut jangan takut tidak kuliah sebenarnya. Kalau udah masuk diterima atau karena ada banyak beasiswa yang paling fantastis itu di pemerintah itu adalah KIP kuliah. KIP kuliah, iya. Nah, KIP kuliah itu sudah dimulai dari sekarang, bisa langsung daftar, buka websitenya, ikutin panduannya. Walaupun tidak terdaftar katakannya di KIP Indonesia Pintar yang pelajar biasa, ya tetap bisa didaftarkan sekarang. Jadi adik-adik semuanya silakan daftar. Semuanya di KIP kuliah katakanlah yang memang membutuhkan, ikuti prosesnya. Kalau memang persyaratannya memenuhi, memang kriterianya keluarga kita memang perlu dibantu untuk dari segi biaya, itu pasti bisa. Oke. Di samping itu juga ada banyak lagi, ada beasiswa unggulan. Sekarang ada S1 beasiswa unggulannya. Jadi itu juga ada prosesnya nanti di situ. Bahkan untuk skripsinya apanya segala macam itu selalu ada gitu. Bahkan kita kalau udah kuliah kan biasanya banyak sekali kalau untuk beasiswa. Selain beasiswa kita punya peluang untuk membuka kreativitas untuk berwirausaha. Oh banyak benar-benar. Iya kan? Jadi sebenarnya jangan takut untuk tidak kuliah karena biaya. Betul. Jadi penting masuk dulu aja gitu ya. Masuk dulu aja. Urusan nanti udah di rumah ya, urusan nanti lah. Itu kan yang begitu tuh yang berhasil kan. Bener, rata-rata gitu. Dibandingkan yang dikasih aja orang tua, bener, jadi nyaman aja gitu, cuman fokus kuliah doang. Gitu. Jadi ingat kita zaman kuliah sambil nyablon kan. Iya kan, kreativitasnya meningkat, Betul. ya, kemampuan daya lentingnya, kemampuan bertahan hidupnya, survive-nya itu Betul. lebih baik. Betul. Jadi begitu lulus kuliah, kerja di segap sama atasan, aman. Biasa. Biasa makan kerupuk di akhir bulan gitu atau apalah gitu, mentalnya udah terjaga. Biasa ditanyain sama ibu kos gitu. Iya, udah biasa aja. Bener. Oke, Pak Ari, ini setelah tadi misalnya SNPTN itu kan berarti jalur tanpa tes ya, jalur tanpa tes. Kemudian saya ingin dapat informasi terkait dengan SBM nih. SBM itu kayak gimana dan gimana persiapannya tuh? Apa yang harus disiapkan oleh sahabat Merdeka ini? Ya. Nah kan tadi SNMPTN jangan sampai terlalu berharap karena ada UTBK. Nah UTBK ini adalah hasil tesnya akan dibawa di SBM, sebenarnya sama aja ya. UTBK SBMPTN tuh. SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang harus ada syaratnya skor UTBK ujian tulis berbasis komputer. Iya. Jadi tes UTBK tulis itu dulu. bukan tulis ya. Tapi UTBK ujian tulisan Berbasis komputer. bukan nulis lagi, udah nggak ada ya. Ya UTBK. Nah UTBK ini tes ya. Yang ditesnya 2, ada tes potensi skolastik ya, dan tes kompetensi akademik. Kalau bedanya apa? Kalau TPS itu potensi, artinya sebenarnya nggak perlu belajar dulu gitu, karena itu udah dari bawaan. Yang penting lulus SMA pasti bisa ngerjain, pasti bisa itu. Cuman
Sehingga kan selama SMA ngapain aja artinya sering berpikir atau tidak. Kalau nggak mikir ya tinggal skornya. Kalau TPS itu ya semuanya logika, Betul, penalaran betul, gitu kan. Makanya itu potensi di Kayak angka-angka lompat kayak gitu ya. angka lompat, pola bilangan, Iya. kemudian 3 dimensi puter-puter gitu, Iya, gitu bener. kata-kata verbal, Bener. logikanya gitu kan. Nah, sedangkan TKA tes kompetensi akademik yang mana dia harus diajar dulu baru dites karena kompetensi pencapaian atau tes prestasi lah atau apa namanya ya kalau di sekolah kan. Nah, dia harus diajari dulu, makanya pelajarannya kalau saintek matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau sosum, sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi. Nah, itu yang dipelajari sekolah, tapi ternyata apa yang dipelajari sekolah belum tentu sama tesnya dengan soalnya gitu levelnya. Kalau di sekolah yang biasanya UNBK dulu ya atau ANBK yaitu hanya levelnya kan sampai 3 saja. C3 C3 doang. menerapkan ya. Kalau di SBMPTN itu udah C4 C5 analisis sintesis. Oke. Kayak gak heran nanti pertanyaannya kalau misalkan fisika bukan lagi listrik aja tapi juga optik dan listrik disatuin gitu. Dalam sebuah problem. Termasuk kalau sosial misalkan sejarah bukan ditanya siapa yang memproklamasikan kemerdekaan tapi ditanya mungkin kenapa Soekarno yang memproklamasikan tidak Hatta. Ya, benar. Artinya berarti di sekolah itu anak-anak itu harus dilatih harusnya berlatih soal kayak yang gitu. keren sekarang disebutnya higher order thinking skill. Penalaran tingkat tinggi. Ya, itu yang memang digemborkan sejak 3 tahun terakhir lah ya. Sampai sekarang, dan itu memang dari dulu kalau SBMPTN dari dulu higher order thinking skill gitu. Ya. Itu kalau ya digembar-gembarin sekarang tuh ya itu biasa aja sebenarnya. Karena sudah dari dulu juga SBMPTN dari zamannya Super Smart ya, Super Maru ya. UMPTN sampai akhirnya SNMPTN, SBMPTN ya soalnya emang kayak gitu susah benar. Dapat nilai 2 fisika aja udah harus sujud syukur itu. Udah bahagia banget. Saking susahnya. Benar. Makanya persiapannya harus semata mungkin. Jangan terlalu berharap SNMPTN-nya gitu. Tapi mudah-mudahan itu jadi bonus ya SNMPTN kan. Betul. Pengumuman SNMPTN tanggal 29. UTBK-nya Mei. Nah, orang yang ngarep ada sekitar Januari, Februari, Maret 3 bulan itu berkurang ininya pas semangatnya karena ngarep SNMPTN. Iya. Harusnya dia tetap fokus SBMPTN selama 5 bulan persiapan sekarang gitu. Oke. Berarti siap-siap UTBK. Harus siap. Oke. Tapi ini semua bisa terjadi sebenarnya syarat cuma satu ya Pak Ari. Daftar ya. Ya, daftar. Kalau nggak daftar Iya, kalau nggak daftar nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, ketika misalnya gini, ketika SMPTN-nya nggak lolos, Ya. SBM nggak lolos, SBMPTN ini bisa berapa kali, Pak Ari? SBMPTN itu kesempatannya nggak cuma sekali sekarang tahun ini misalnya tahun sekolah lulus gitu ya, tapi ada 2 kali lagi jadi 3 kali kesempatan. 3 kali tahun kesempatan. depan dan tahun berikutnya. Jadi tapi harus registrasi dulu akun LTMPT sejak sekarang nih ya. Jangan sampai nggak registrasi karena semuanya kalau mau masuk perguruan tinggi negeri harus daftar di situ dulu. Oh, ada registrasinya di situ. Oke, nanti berarti sahabat Merdeka bisa lihat di deskripsi ya, linknya untuk bisa daftar ke situ. Oke. Oke, luar biasa nih Pak Ari. Mudah-mudahan sahabat Merdeka dapat pencerahan nih Pak Ari. Amin, insya Allah. Sepertinya sudah ini. Pak Ari closing statement dah untuk sahabat Merdeka kaitan dengan Pesannya dikit sih kayaknya. Quote saja ya. Berhentilah meragukan, mulailah melakukan. Asik. Berhentilah meragukan, mulailah melakukan. Jadi daftar. Oke, sahabat Merdeka, akhirnya bincang-bincang kita dengan orang hebat ini Pak Ari Arianto, SMA 2 Cibinong. Itu base campnya, tapi dia bisa diundang untuk konseling ya, khusus untuk konseling buat teman-teman yang sahabat Merdeka yang mau misalnya konseling pernikahan atau yang sedang rumah tangganya lagi gimana bisa menghubungi beliau. Nanti bisa menghubungi ke SPM Merdeka lah kalau mau bincang-bincang dengan beliau. Oke, terima kasih sahabat Merdeka. Kita jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.